update Liga Serie A Italia. Beserta daftar klasemen hari ini dilanjutkan dengan jadwal pertandingan pekan 11. Dan daftar top skor sampai pencapaian hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita olahraga terbaru lainnya. Terima kasih. Selamat datang kembali di panggung utama sepak bola Italia, kancah Serie A. Pekan ke-10 telah usai, dan mari kita bedah satu persatu, mengapa klasemen sementara ini menjadi salah satu yang paling menarik dalam beberapa musim terakhir. Papan atas, pertarungan para raja. Di posisi teratas, sang juara bertahan, Napoli, masih memimpin. Mereka mengoleksi 22 poin, dengan torehan 16 gol dan hanya kemasukan 8. Namun, keunggulan mereka kini mulai tergerus. Mengapa? Karena tiga raksasa di bawahnya saling sikut dan hanya terpaut 1 poin. Di posisi kedua, ada Inter Milan dengan 21 poin. I Nerazzurri menunjukkan lini serang paling mematikan di Liga dengan membukukan 24 gol. Unggul jauh dari tim manapun. Mereka benar-benar menekan Napoli dari segala sisi. Tepat di bawah Inter, AC Milan juga mengantongi 21 poin dan berdiri di posisi ketiga. I Rossoneri justru memiliki pertahanan terbaik kedua, hanya kemasukan 7 gol, menunjukkan keseimbangan yang luar biasa. Melengkapi kuartet Eropa, AS Roma berdiri di posisi keempat, juga dengan 21 poin. Di bawah asuhan pelatih berpengalaman, I Giallorossi memiliki pertahanan terkuat, hanya kebobolan 5 gol. 3 tim raksasa, 3 gaya bermain, hanya 1 poin memisahkan. Ini adalah pertarungan gelar yang sesungguhnya. Kuda hitam dan raksasa yang bangkit. Di luar 4 besar, 2 tim legendaris saling berhadapan untuk memperebutkan tiket Eropa. Bologna secara mengejutkan berada di posisi kelima dengan 18 poin. Sebuah performa yang patut diacungi jempol. Dan di posisi keenam, ada Juventus juga dengan 18 poin. Si Nyonya tua harus berjuang keras untuk kembali ke posisi Liga Champions, dan mereka harus melangkahi Bologna untuk melakukannya. Sebuah kejutan manis datang dari tim promosi, Como, yang berada di posisi ke-7 dengan 17 poin. Mereka menjadi tim promosi dengan penampilan paling solid sejauh ini. Dua tim yang sering menjadi langganan Eropa menunjukkan hasil yang sedikit di luar harapan. Lazio saat ini tertahan di posisi ke-8 dengan 15 poin, masih mencari konsistensi mereka. Yang paling mencuri perhatian adalah Atalanta, yang harus puas berada di posisi ke-11 dengan 13 poin. Mereka harus segera menemukan performa terbaiknya jika ingin bersaing memperebutkan tiket Eropa. Zona merah, drama di bawah jurang degradasi. Dan inilah drama yang paling menguras emosi, di mana setiap poin sangat berarti untuk bertahan di kasta tertinggi. Parma 7 poin dan Pisa 6 poin berada di ambang bahaya. Sementara 3 tim yang saat ini tenggelam di zona degradasi adalah Genoa di posisi ke-18 dengan 6 poin, Verona di posisi ke-19 dengan hanya 5 poin, dan yang sungguh ironis, raksasa kota Florence, Fiorentina, berada di dasar klasemen, posisi ke-20, dengan hanya 4 poin. Perjalanan mereka di awal musim ini benar-benar menjadi mimpi buruk yang harus segera diakhiri. Klasemen ini menunjukkan bahwa di Serie A tidak ada pertandingan yang mudah. Dari perebutan gelar dengan selisih 1 poin, hingga kejutan dari tim promosi, dan nasib menyedihkan tim besar di dasar klasemen. Saksikan terus kelanjutan drama Serie A di pekan-pekan berikutnya. Siapa yang akan bertahan? Siapa yang akan jatuh? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Setelah pekan ke-10 yang penuh drama dan kejutan, panggung Serie A siap kembali memanas. Pekan ke-11 menjanjikan pertarungan sengit di setiap penjuru klasemen, mulai dari zona Eropa hingga jurang degradasi. Mari kita bedah jadwal lengkap dari tanggal 8 hingga tanggal 10 November tahun 2025. Sabtu dini hari, tanggal 8 November tahun 2025. Narator. Pekan ke-11 dibuka pada Sabtu dini hari pukul 2.45 waktu Indonesia Barat dengan duel krusial dari zona papan bawah. Pisa menjamu Cremonese. Kedua tim ini hanya berjarak beberapa posisi dari zona merah, dan 3 poin di laga ini sangat vital untuk menjauh dari ancaman degradasi. Sabtu malam, tanggal 8 November tahun 2025. Narator. Perjuangan berlanjut pada Sabtu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan 2 pertandingan menarik. Tim kuda hitam, Como, yang berada di posisi 7, akan mencoba mempertahankan kejutan mereka saat berhadapan dengan Cagliari, posisi 14.
Di saat yang sama, Lecce akan berjuang di kandang melawan Hellas Verona. Verona, yang saat ini berada di zona degradasi, posisi 19, harus meraih kemenangan jika tak ingin semakin terperosok. Minggu dini hari, tanggal 9 November tahun 2025, sorotan utama. Narator, malam minggu menjadi puncak drama, dimulai tepat tengah malam. Pukul 0 waktu Indonesia Barat, Derby della Mole. Juventus, posisi 6, akan menjamu rival sekota mereka, Torino, posisi 13. Ini bukan hanya soal 3 poin, tapi harga diri Turin. Juventus wajib menang untuk menyamai perolehan poin di zona Champions. Pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke laga besar berikutnya. Parma, posisi 16, akan menghadapi salah satu penantang gelar, AC Milan, posisi 3. Milan, yang bersaing ketat di papan atas, tidak boleh terpeleset melawan tim papan tengah ini. Minggu malam, tanggal 9 November tahun 2025, perburuan gelar berlanjut. Narator, pertarungan semakin sengit di hari Minggu malam, pukul 18.30 dan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Atalanta posisi 11, akan berusaha bangkit dan kembali ke jalur Eropa saat melawan Sassuolo. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada 3 laga seru secara paralel. Genoa, zona merah, akan menjamu Fiorentina, tim yang secara mengejutkan berada di posisi juru kunci, posisi 20. Ini adalah duel hidup mati bagi kedua tim di dasar klasemen. Bologna, posisi 5, akan berhadapan dengan pemuncak klasemen, Napoli. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi konsistensi Napoli di puncak. Senin dini hari, tanggal 10 November tahun 2025, penutup spektakuler. Narator, pekan ke-11 ditutup dengan 2 big match yang sangat menentukan posisi di 4 besar. Pukul 0 waktu Indonesia Barat, AS Roma, posisi 4, akan menghadapi Udinese. Giallorossi harus mengamankan kemenangan untuk menjaga selisih poin di antara Inter dan Milan. Pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, puncaknya. Inter Milan, posisi 2, akan terlibat dalam duel klasik melawan Lazio, posisi 8. Inter yang memiliki lini serang paling tajam, harus waspada terhadap kebangkitan Lazio. Hasil laga ini sangat krusial dalam perebutan Scudetto. Jika persaingan gelar Liga sangat ketat, maka persaingan untuk sepatu emas Capocannoniere juga tak kalah memanas. Inilah daftar para predator kotak penalti yang memimpin perburuan gelar top skor sementara setelah pekan ke-10. Yang pertama adalah sang maestro lini tengah dari Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu. Gelandang asal Turki ini menunjukkan ketajamannya yang luar biasa, tidak hanya sebagai pengatur serangan, tetapi juga sebagai penuntas peluang. Pesaing terdekatnya adalah penyerang sayap Riccardo Orsolini dari Bologna. Performa gemilangnya ikut mendongkrak Bologna secara mengejutkan masuk ke 5 besar klasemen. Tepat di bawah mereka, persaingan sangat ketat. Setidaknya ada 6 pemain yang siap melompat ke puncak dengan koleksi 4 gol. Ini menunjukkan pemerataan kualitas penyerang di Serie A musim ini. Dari AC Milan, ada bintang Amerika Christian Pulisic. Dari Napoli, ada 2 nama yang bersaing ketat, gelandang bertenaga, Frank Anguissa, dan penyerang senior, Kevin De Bruyne. Tidak ketinggalan, Santiago Castro dari Bologna, Giovanni Simeone dari Torino, dan Nico Paz dari Como juga turut meramaikan daftar dengan 4